Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Sebentar lagi kita akan memulai sesi 2 di Room B hari ini pada acara CTC dengan topik Maths More Than Numbers. Perkenalkan, nama saya adalah Ari, saya akan jadi moderator untuk Room 2 ini. Dan saya akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu adalah Ibu Octavia Grace. Bapak dan Ibu bisa mencari, saya panggilnya biasanya adalah Teacher Grace, dia ada di ruang ini dengan background warna hijau. Teacher Grace ini adalah guru matematika SMP Karismal, lulusan dari S1 Pendidikan Matematika dan sudah 8 tahun mengajar di SMP Karis. Sudah berkeluarga, memiliki 1 anak yang bernama unik, nama anaknya adalah Pagi, betul ya, Teacher Grace. Lalu memiliki suami yang juga sama-sama mengajar matematika ternyata. Itu jadi kelop ya, cocok. Gitu. Sebelum kita memulai sesi, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa selama pemaparan materi oleh Teacher Grace, Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan mic-nya, dapat di-mute, lalu nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan berjalan setelah pemaparan materi. Pemaparan materi akan berlangsung sekitar 30 menit, lalu akan disusul dengan tanya jawab. Kita akan selesai sesi kira-kira jam 10.45, dan Bapak Ibu bisa berlanjut ke sesi berikutnya setelah sesi ini berakhir. Begitu. Nah, karena ini sudah jamnya kita mulai, lebih baik kita mulai. Bagaimana, Teacher Grace? Apakah sudah ready? Terima kasih, Teacher Ari. Oke, boleh saya mulai sekarang ya, Teacher Ari ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal sekali lagi, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Grace. Saya mengajar matematika di SMP Karis. Ini adalah tahun ke-8 saya. Nah, mungkin kalau saya boleh lihat gitu ya, mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu guru yang lebih lama ya, punya pengalaman mengajar dibanding saya, ataupun bahkan lebih senior gitu. Saya mohon izin gitu ya untuk berbagi pengalaman, berbagi materi di pagi hari ini. Nah, setelah tadi Bapak moderator memperkenalkan saya, mungkin saya juga ingin kenal gitu ya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, kalau boleh saya tahu yang sudah masuk di sesi ini, yang di sekolah mengajar matematika, boleh saya tahu ada berapa orang yang sesama guru matematika di sini, bisa memberikan reaction-nya? Yang mengajar matematika di sekolah atau di kelas? Oke. Ya, ternyata hanya beberapa ya. Baiklah, terima kasih. Nah, kalau boleh ini saya tahu, sekali lagi saya mau nanya lagi begitu. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada alasan tersendiri memilih sesi ini. Kenapa? Atau mungkin ada tujuan apa? Atau mungkin Bapak Ibu pengen tahu tentang apa gitu ya di sesi ini gitu, sehingga Bapak Ibu memilih sesi yang saya pimpin pada pagi hari ini gitu ya. Mungkin nanti sambil jalan bolehlah. Oke, Bapak Ibu, kalau mungkin ya dibandingkan tadi saya sudah sempat singgung, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang punya pengalaman mengajar cukup lama begitu, mungkin bahkan lebih lama dari saya. Wah, ini saya berhadapan dengan senior-senior begitu ya. Nah, tapi pada pagi hari ini saya mohon izin untuk boleh membagikan sedikit apa yang boleh saya dapat, pengalaman saya dapat dalam mengajar matematika begitu. Karena ya memang ternyata setelah saya menjadi guru matematika, itu saya tidak hanya mengajar, justru saya belajar
dan sampai sekarang pun saya masih belajar, begitu ya. Belajar dari mana gitu ya? Ternyata banyak gitu ya dari karakteristik siswa-siswa saya yang begitu unik, dengan kondisi kelas yang begitu rupa. Saya juga belajar dari rekan-rekan seprofesi dengan saya. Ternyata matematika dan mengajar itu cukup luas begitu ya. Mungkin saya dulu punya pemikiran yang saya rasa itu sangat sempit. Nah, itu sedikit demi sedikit mulai dibuka gitu ya. Dibuka dengan berbagai sudut pandang, berbagai pengalaman begitu. Nah, saya mengajar SMP, tapi saya juga pernah beberapa waktu itu mengajar SMA. Terus terang saya kaget ya Bapak Ibu, waktu saya diinformasikan dari panitia begitu ya, ternyata banyak guru PAUD yang ikut bergabung di sini begitu. Ya oke lah kalau guru SD, mungkin saya tidak langsung mengajar secara formal di SD begitu ya. Nah tapi pernah lah mendampingi anak SD. Tapi terus terang untuk PAUD itu saya bisa dibilang belum punya pengalaman. Nah tapi untuk saat ini saya punya satu murid PAUD sih, cuman satu orang, umurnya 3 tahun dan kebetulan ya anak saya sendiri gitu ya. Satu murid PAUD saya gitu. Ya memang kami ya saya dan suami saya tahun ini memang memutuskan untuk menunda dia untuk masuk gitu ya, masuk ke sekolah formal, tapi kami memutuskan untuk tidak menunda memberikan stimulus gitu ya kepada anak saya ini yang masih umurnya 3 tahun. Jadi mungkin saya juga akan banyak belajar ya dari Bapak Ibu guru PAUD yang di sini begitu. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata dalam pengalaman saya mengajar matematika itu luar biasa ya. Saya dapat, saya sampai saat ini juga masih belajar yang secara background pendidikan mungkin ya. Saya ini juga sama-sama pendidikan matematika. Sepertinya kan sejalan gitu ya. Nah, tapi ternyata waktu prakteknya itu saya mendapatkan banyak hal gitu. Jadi mungkin ibarat saya suka memasak begitu ya. Saya suka masak. Saya kalau lihat video memasak gitu ya di Instagram yang cukup 1 menit langsung jadi, wah itu terlihatnya mudah ya teorinya. Ya teorinya, oh masukkan sekian bumbunya, apa yang harus saya lakukan, oh mudah, 1 menit jadi. Ternyata waktu dipraktekkan gitu ya, saya sempat mempraktekkan, ternyata tidak semudah seperti 1 menit yang saya lihat begitu ya. Ternyata ada ya error-errornya, kok nggak jadi, kok begini begitu. Nah itu hampir sama lah dengan mengajar gitu. Ketika kita langsung praktek di depan anak, kita bertemu dengan anak, bertemu dengan orang tua, itu ternyata kondisinya seperti ya ini sebenarnya pendidikan itu ya seperti ini begitu. Baik, izinkan saya membagikan ya, saya akan share screen. Nah, saya membawa topik math is more than just numbers gitu. Nah, terus terang ya, ada dulu murid saya gitu, saya mengajar SMP, murid saya mengatakan seperti ini. Teacher, ternyata aku baru tahu, memang benar ya teacher ya, math itu is more than just numbers. Wah, awalnya saya, wah luar biasa, wah saya merasa, Tuhan, puji Tuhan gitu ya, dia mendapatkan pencerahan. Ternyata ada kalimat lanjutannya begitu ya Bapak Ibu. Ada kalimat lanjutannya ternyata begini, iya teacher, more than just numbers. Karena di SMP ini saya tahu ternyata matematika tidak hanya tentang bilangan, tapi di situ ada X, ada Y, ada A, bahkan semua alfabet bisa masuk teacher begitu ya. Nah, karena di SMP mereka akhirnya belajar aljabar gitu ya, aljabar dasar gitu. Waktu itu saya iya sih, iya juga begitu. Ternyata tidak hanya sekedar angka, tapi juga huruf bahkan kalimat ya teacher ya, karena di situ ada soal cerita begitu. Oke, saya akan langsung begitu ya ke slide berikutnya. Nah, ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara, semua orang mengenal ini di Indonesia lebih tepatnya. Saya ini kagum begitu ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, begitu di mana beliau ini punya pemikiran yang luar biasa tentang pendidikan yang tujuannya itu sangat mulia gitu ya, terlebih untuk Indonesia, di mana Bapak
Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu adalah yang memerdekakan manusia. Nah, mungkin saat ini kan sering digaung-gaungkan kembali ya dengan Merdeka Belajar ya, kurikulum merdeka, di mana proses belajar itu adalah membawa individu yang merdeka. Begitu. Nah, kalau kita menilik kembali gitu ya kepada hakikat pendidikan, ya hakikat pendidikan itu seperti apa, yang memerdekakan gitu, yang sehat raganya juga bahagia jiwanya. Nah, hanya saat kita mengajar matematika, apakah anak-anak bahagia jiwanya? Begitu juga dengan gurunya. Apakah sudah bahagia dengan jiwanya? Begitu. Nah, padahal kan ya pendidikan seperti itu gitu. Menik lagi dengan proses belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan ya proses belajar itu olah cipta, olah rasa, juga olah karsa. Apakah kita sudah melakukannya? Dan yang paling tersohor ya dari buah pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara itu adalah peran guru dalam pendidikan. Begitu. Ternyata peran kita sebagai seorang guru itu nggak main-main gitu ya. Kita nggak hanya sekedar oke, kita mengajarkan materi selesai sudah gitu. Tapi kita punya peranan yang sangat penting untuk membentuk anak atau siswa gitu. Nah, saya tertarik dengan satu kalimat ini gitu ya, di mana belajar itu bukan hanya sekedar menyerap informasi, tapi bicara tentang perubahan. Nah, kalau kita menginginkan perubahan, pastinya kita pengennya berubah ya. Itu adalah perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang buruk. Begitu ya. Kita pengen perubahan yang lebih baik dari semula. Kalaupun itu sepertinya perubahannya buruk, kita sengaja gitu ya. Kita sengaja menghancurkan sesuatu, tentu itu kita pengennya itu akan lebih baik lagi, begitu ya. Kita hancurkan sesuatu untuk membentuk yang lebih baik. Nah, jadi itu saya ingat ceritanya tentang ini ya. Maaf kalau di sini ibu-ibu Tupperware begitu ya. Ya, ada satu ini. Nah, ini bukan promo ya. Ini saya ibaratkan saja begitu ya. Produk ini memberikan garansi seumur hidup begitu ya. Jadi kalau ada yang rusak itu bisa diganti ya. Bisa diganti dengan yang baru tapi dengan beberapa syarat yang ada. Nah, suatu saat saya punya produk, produk ini rusak gitu ya. Tutupnya aja. Saya kembalikan ke sellernya, gitu, kata sellernya gini, Mbak hancurin aja sekalian biar dapat baru gitu ya. Karena kalau cuman tutupnya aja kadang cuman yang dikasih tutupnya aja gitu, sekalian aja ditutup dihancurkan aja, yang penting ada begini-begininya, nanti akan diganti yang baru. Wah, akhirnya saya rusak dalam tanda kutip ya. Saya rusak itu, nah waktu saya tukar saya dapat baru. Nah, ini adalah bicara tentang perubahan. Nah, kembali lagi, proses belajar itu adalah bicara tentang perubahan yang baik. Perubahan apa? Ya, yang tentang pengetahuan, perubahan pengetahuan yang dari sebelumnya itu belum tahu menjadi tahu, yang sebelumnya sedikit tahu menjadi lebih tahu. Nah, yang berikutnya adalah tentang perubahan pola pikir. Nah, ini juga penting gitu ya, pola pikir, dan yang terakhir adalah tingkah laku. Dari apa yang kita serap, informasi apa yang kita dapat, ya kita olah dalam pola pikir kita. Nah, dan yang penting adalah actionnya. Ada perubahan tingkah laku di situ yang penting. Begitu. Nah, kalau bicara gitu ya tentang guru, peran kita sebagai guru seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ternyata peran guru ini yang pertama adalah pengajar. Ya, yang mengajar, memberikan materi, memberikan pengetahuan, transfer ilmu, tapi ternyata tidak sebatas pada pengajar saja, begitu. Tapi ada satu peran lagi yang sangat penting, yaitu sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang pendidik, di mana kita tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi kita mendidik anak, mendidik siswa untuk memiliki sikap dan karakter yang baik daripada sebelumnya. Begitu. Ini kita bicara tentang perubahan. Nah, itu yang tadi ya, kembali ke hakikat yang belajar itu tadi. Nah, kalau misalkan saya sebagai guru matematika di sini, nah mungkin juga Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ya, kita menggunakan media matematika ini untuk mengajar sekaligus untuk mendidik siswa atau murid kita. Nah,
sekarang kita bisa lihat dulu ya, intronya dulu. Nah, sebenarnya matematika itu apa? Nah, kalau beberapa waktu yang lalu ada sebuah lembaga ya, lembaga PIKSA yang menguji kualitas pendidikan di sebuah negara. Nah, mereka uji 3 hal ya yang saya tahu. Yang pertama itu adalah masalah reading ya. Yang kedua adalah matematika dan yang ketiga adalah sains gitu. Nah, kenapa mereka menguji 3 ini? Gitu. Kalau yang pertama ya untuk bahasa ya atau untuk membaca ini berhubungan dengan bagaimana ya kita dalam belajar itu menangkap sumber belajar gitu ya sebagai bahan sumber belajar. Nah itu baru yang kedua kenapa matematika mereka melihat bagaimana logika berpikirnya dan sedangkan yang terakhir adalah sains itu lebih ke masalah penerapannya. Gitu. Saya percaya semua subjek, semua materi yang diajarkan pada anak-anak semuanya itu sama-sama penting ya, sama-sama penting dan sama-sama perlu buat anak-anak. Tapi yang membedakan antara satu subjek dengan subjek yang lain adalah keunikannya dan keistimewaannya. Ya, belajar biologi penting, belajar fisika penting, belajar matematika penting, belajar sosial penting. Nah, semuanya penting. Hanya yang membedakan apa? Mereka ini punya keunikannya masing-masing. Begitu. Begitu juga dengan matematika yang punya keunikannya tersendiri. Begitu. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang matematikanya dulu ya. Nah, sebenarnya matematika itu apa? Nah, matematika itu adalah simbol. Nah, saya sering bilang ke anak-anak ya, matematika itu justru menyederhanakan. Nah, bukan malah bikin ruwet gitu ya, justru menyederhanakan. Ya, kok bisa? Nah, karena kalau misalkan kita ingat lagi sejarah ya, terbentuknya matematika, ditemukannya bilangan, itu sebenarnya adalah pemikiran yang tidak serta-merta instan langsung ketemu angka 1, 2, begitu tidak gitu ya. Butuh proses yang panjang. Waktu itu nenek moyang kita menangkap keadaan abstrak yang ada di sekeliling mereka, yang ada di sekitar kita saat ini dan disederhanakan dalam bentuk simbol ya. Mereka mengamati pola, mereka mengamati kejadian yang berulang. Akhirnya loh, kok sepertinya ini bisa ya disederhanakan ya. Mereka tangkap polanya terus mereka ubah dalam bentuk simbol. Bahkan kalau kita mau urut lagi ya, penemuan sebuah bilangan itu nggak serta-merta langsung sekarang seperti sekarang gitu ya. Langsung kita dengan berbagai macam bilangan yang ada, tidak. Ternyata dulu waktu penemuannya pun itu masih terbatas begitu ya, terbatas dan akhirnya berkembang. Nah, akhirnya sampai ada sebuah pertanyaan dari mereka, ternyata bilangan ini kok punya batasan, gitu ya. Kok punya batasan? Akhirnya mereka mencoba mencari, menggali lagi, gitu ya. Nah, ternyata baru ditemukan 0. Nah, ternyata sebenarnya 0 itu nemunya malah akhir-akhir gitu ya. Bagaimana mereka loh, kalau bilangannya terlalu besar gimana gitu ya, atau bilangannya terlalu kecil gimana? Akhirnya ketemulah 0 gitu ya. Jadi bisa dibilang sekarang ini bilangan itu ya sudah tidak terbatas, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun itu masih bisa gitu dihitung. Nah, baru mulai itu berkembang dengan pengamatan kondisi di sekitar mereka, bentuk-bentuk di sekitar mereka, akibat perkembangan pengetahuan tentang bilangan ini, gitu. Akhirnya berkembang pesat lah tentang ruang. Dan, nah ini matematika ini juga adalah sebuah bahasa, gitu ya. Nah, kalau dulu waktu mungkin anak kecil gitu ya, matematika dasarnya yang paling dasar yaitu adalah masalah perbandingan. Begitu. Mana yang lebih besar? Ini atau ini, begitu ya. Mana yang lebih panjang? Ini atau itu. Nah, sejak ada di matematika kita nggak bisa ngomong lagi mana yang lebih besar, sudah selesai, begitu. Tapi kalau matematika mintanya kalau ini lebih besar, tapi besarnya seberapa?
Kalau lebih panjangnya lebih seberapa gitu kan, lebih pendeknya seberapa. Jadi bisa dibilang matematika ya sumber informasi kuantitatif gitu ya, yang ada jelas gitu ya, ada jelas ukurannya begitu. Nah, tadi saya sudah sempat singgung kenapa ini matematika, kenapa bisa menggunakan matematika sebagai salah satu alat ukurnya begitu. Nah, yang pertama itu adalah masalah ini. Ketika kita atau siswa belajar matematika dengan benar, maka matematika ini bisa dijadikan alat berpikir, di mana nanti dampaknya akan membentuk pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Ya yang logis dan terstruktur. Di matematika itu kan runtut ya, runtut sistematis seperti itu. Dan itu akan membentuk pola pikir mereka. Nah, di sini saya bilang, saya tambahkan satu keterangan, jika dilakukan dengan benar. Proses ini dilakukan dengan benar. Nah, ya kita nggak bisa ini ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa di kondisi sekarang ini, ya di kondisi yang sangat canggih sekarang ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang langsung jadi begitu ya. Anak-anak bisa menggunakannya, cukup satu klik sudah keluar jawabannya. Bahkan juga dengan soal matematika. Dulu waktu zaman saya ya mentok-mentok alat bantu matematika itu kalkulator. Kalkulator untuk membantu saya menghitung gitu ya. Nah, tapi sekarang ya materi apa ya yang mungkin agak panjang, seperti limit atau integral. Dengan mereka sekali klik itu bisa keluar semua jawabannya, semua runtutannya ya, semua runtutannya sampai jawaban akhir. Bahkan kalau bingung polanya, ini kok begini, kenapa? Mereka bisa klik, dijelaskan lagi. Nah, apakah itu sepenuhnya salah? Menurut saya juga tidak gitu ya. Ini adalah salah satu perkembangan dalam dunia matematika. Nah, apakah ketika anak-anak menggunakan itu sepenuhnya salah? Ya saya merasa itu juga kurang tepat begitu ya. Nah, karena ada juga gitu siswa saya yang menggunakan aplikasi itu. Saya bilang ke anak-anak, ya nggak apa-apa kalau kamu mau pakai itu, tapi kamu menggunakan aplikasi itu sebagai alat belajar. Ya, maksudnya di sini sebagai alat belajar, misalkan contohnya anaknya ngitung, sudah selesai ketemu jawabannya, dia pengen tahu, wah ini hasil akhirku sudah tepat atau belum ya. Nah, terus mereka menggunakan aplikasi tersebut dan akhirnya, loh kok salah? Nah, baru dilihat, diruntut, oh sepertinya ini, gini. Menurut saya sih nggak masalah, bahkan ada beberapa siswa saya yang mendatangi saya, teacher, aku sudah ngerjakan sesuai dengan tahap-tahap, sesuai dengan konsep yang diberikan. Tapi aku bingung untuk tahapan ini. Aku lihat menggunakan, aku cek pakai aplikasi ini, kok aku bingung ya, teacher, ini kok bisa begini, tiba-tiba begini, begitu ya. Ya saya jelaskan gitu. Oh ini, udah selesai. Nah, saya rasa itu akan membantu anak-anak. Tapi hal tersebut akan menjadi kurang tepat apabila hanya sekedar, oh ini aku dapat PR dari teachernya, males mikir, masukin, klik keluar, tinggal copy paste. Nah itu yang sangat saya tidak setuju itu adalah untuk hal yang seperti itu. Bagaimana kita bisa membentuk pola pikir anak yang logis, yang terstruktur, tapi cara belajarnya kurang tepat, begitu kan? Nah, ini dia yang pertama, matematika sebagai alat berpikir. Tapi ketika proses itu bisa dilakukan dengan tepat, dengan benar, ya pasti akan mendapatkan dampak belajar yang baik juga. Nah, lalu yang kedua, ya, mengapa matematika? Matematika ini adalah salah satu bahasa di mana saat mengambil sebuah keputusan, ya, saat kita mengambil sebuah keputusan itu kan nggak serta-merta asal ambil saja tanpa pertimbangan. Nah, matematika perannya di sini. Ya, perannya ada berdasarkan data. Nah, kalau udah ngomongin data, ya tidak akan jauh-jauh dengan matematika. Nah, yang ketiga, yang pasti ini teman-teman rekan-rekan guru sekalian pasti
sudah tahu, ya memang matematika praktis digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan siswa pun paham gitu ya. Misalkan buat apa sih kita belajar penjumlahan mungkin? Buat apa sih kita belajar perkalian? Nah, seperti itu. Oke, setelah dari yang saya paparkan dari slide-slide sebelumnya tentang kita tahu bagaimana matematika itu, mengapa kita belajar matematika, betapa pentingnya kita belajar matematika dengan benar. Nah, tapi justru yang disayangkan persepsi yang timbul dalam masyarakat awam, bahkan pada siswa, orang tua, ya, matematika itu seperti ini, begitu ya. Matematika itu yang katanya sulit, yang katanya ruwet, katanya banyak rumusnya, katanya gurunya serem gitu ya. Mungkin setiap daerah punya istilah sendiri ya. Gurunya serem itu seperti apa gitu ya. Nah, kenapa? Bahkan kalau kita mau lihat, waduh, matematika ini kayaknya oke nih gitu ya. Matematika ini punya hal yang unik ketika kita bisa belajar dengan benar. Tapi kenapa justru persepsi ini yang timbul? Begitu. Ketika kita punya persepsi yang negatif, kita punya stigma yang buruk terhadap suatu hal, itu kan ya akhirnya selanjutnya ya kita ya akan ya tetap menganggap ya tetaplah memang sulit gitu ya, memang ruwet ya, memang ya gitu guru matematika kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan keresahan buat saya sebagai guru matematika. Tapi waktu saya mencoba mencari informasi gitu kan, saya bicara sama anak-anak kenapa mereka mengatakan matematika sulit. Nah, itu saya temukan ada 3 gitu ya, ada 3 hal yang sudah pernah saya baca juga. Yang pertama itu adalah buku ya. Yang pertama adalah buku, mungkin saat ini belum banyak, bukannya tidak ada ya, tapi belum banyak buku matematika itu yang memaparkan materi matematika itu secara konteks gitu ya, langsung ke konteks. Jadi sehingga untuk membaca buku itu masih memandang matematika sebagai sebuah ilmu yang abstrak begitu. Nah, yang kedua itu adalah karena guru, karena gurunya, dan yang ketiga itu ya karena faktor siswa atau orang tua begitu. Nah, dari 3 faktor ini ternyata ada peran guru. Ternyata kita tidak bisa menyalahkan semuanya terhadap keadaan. Ternyata di sini ada peran guru. Waktu saya mikir, waduh, apakah saya sudah mengajar matematika dengan baik gitu ya? Apakah saya sudah membawa anak-anak dalam proses belajar matematika yang tepat gitu? Karena kok di sini ada faktor guru begitu. Nah, ini awal keresahan saya sebenarnya ya membawakan topik ini. Nah, menyinggung lagi ya masalah persepsi tadi, ketika seorang anak ya, seorang siswa punya persepsi yang negatif tentang pelajaran matematika, itu akan berhubungan dengan eksekusinya. Ya, eksekusinya pun akan kurang tepat, sehingga ketika eksekusi kurang tepat ya yang pastinya ya hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Masalahnya kan di sini, begitu. Tapi bagaimana jika kita usahakan ketika seorang siswa, anak ini punya pandangan yang positif tentang matematika, maka dia akan melakukan hal, ya eksekusinya ini tepat, ya oleh siswa maupun guru, maka pembelajaran itu akan tercapai. Nah, kita sebagai guru pasti kita pengennya ya tujuan pembelajaran tercapai. Anak-anak pun juga begitu. Orang tua pun keinginannya juga seperti itu. Nah, lalu jalan mana yang kita pilih gitu kan? Nah, jadi kita tentu tidak ingin ya pembelajaran ya masa kita capek-capek membawa anak dalam proses belajar tapi tujuannya tidak tercapai. Nah, ya sudah, berarti eksekusi yang kurang tepat, persepsi yang negatif ini harus kita singkirkan. Karena kita akan ingin ya pembelajaran ini akan tercapai. Berarti langkahnya apa? Ya, eksekusinya harus tepat, ya. Kita sebagai guru, peran kita sebagai guru eksekusinya juga harus tepat, siswa juga tepat, dan yang penting juga kita punya persepsi yang positif tentang pelajaran matematika dan mengajar matematika begitu. Nah, kembali sedikit ya dengan slide yang sebelumnya yang mengatakan bahwa matematika ini sulit. Nah, waktu saya tanya ke anak-anak gitu ya, saya ngobrol gitu, sulit. Kenapa sih matematika itu sulit gitu. Nah, ternyata ada satu
bisa dibilang satu fakta gitu ya. Mereka mengatakan matematika sulit sebelum mereka mencoba, sebelum mereka menerima materi. Ngomong sulit duluan. Nah, terus mereka tahu sulitnya dari mana? Belum pernah nyoba, tapi udah bilang sulit, begitu ya. Nah, salah satunya itu adalah merupakan warisan. Katanya kakak kelas, katanya Koko, gitu ya, katanya Cece, matematika itu susah, teacher. Jadi ya wis lah, akhirnya mereka pun menerima matematika itu adalah pelajaran yang sulit, yang rumit begitu. Bahkan orang tuaku juga bilang matematika itu susah begitu ya, padahal mereka belum ada gitu ya, belum ada dalam materi tersebut udah bilang sulit begitu. Nah, yang berikutnya tadi dibilang matematika itu ruwet. Nah, ruwetnya seberapa? Nah, bukannya matematika itu kan katanya tadi menyederhanakan. Matematika itu menyederhanakan dari hal yang begitu abstrak di sekeliling kita. Nah, itu akhirnya disederhanakan dalam bentuk simbol ya dalam matematika. Oh, ternyata masalahnya ada di ketidakmampuan untuk menangkap pola. Jadi sebenarnya dunia ini kan tercipta begitu teraturnya, begitu ya. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa menangkap pola tersebut? Nah, karena mungkin kita tidak mampu, kurang mampu untuk menangkap pola tersebut, sehingga mengatakan matematika itu adalah hal yang ruwet, begitu. Nah, yang berikutnya ini, ya, yang berikutnya. Matematika itu banyak rumusnya. Nah, kalau ini saya sangat nggak setuju ya. Matematika itu banyak rumusnya begitu. Nah, padahal sebenarnya rumus ini kan ibarat sebuah tools gitu ya, sebuah alat. Kalau kita diperhadapkan, misalkan kita mau benerin satu benda yang entah rusak atau nilai fungsinya itu kurang berjalan dengan baik begitu. Nah, kita kan butuh alat. Nah, rumus ini seperti alat yang membantu kita untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, sebenarnya semakin banyak rumusnya, semakin banyak alatnya. Sekarang tinggal kita itu bisa milih. Kita mau pakai yang mana yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Seperti itu kan. Nah, tapi di sini malah dianggap sebuah hal yang memusingkan bagi mereka, membingungkan gitu. Sedangkan rumus ini pun ya merupakan hasil dari pemikiran. Ya, rumus itu kan ya nggak serta-merta langsung bluk gitu kan, harus ada prosesnya hingga dari keadaan yang tidak teratur di sekitar kita, hal yang abstrak akhirnya dirumuskan, disederhanakan menjadi sebuah rumus begitu. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Yang terakhir salah satunya yaitu tentang gurunya. Nah, biasanya itu kan kalau dibuat guyonan gitu ya. Wah, kalau guru matematika mungkin kalau dari penampilan gitu ya. Yang pasti berkacamata katanya. Tapi sebenarnya tidak semua ya. Nah, terus mungkin secara sikap, waduh, guru matematika itu serem ya, guru matematika itu menakutkan gitu. Jangankan beliaunya hadir di kelas, hanya mendengar suara sepatunya jalan aja itu langsung dredeg gitu ya. Nah, bagaimana anak-anak bisa bahagia jiwanya dalam belajar matematika kalau gurunya aja sudah menyeramkan begitu. Nah, pasti gurunya juga punya alasan gitu ya. Kenapa mereka memilih bersikap seperti itu. Mungkin tujuan awalnya itu adalah baik begitu ya. Matematika butuh ketekunan, matematika butuh kedisiplinan. Jadi sebagai guru aku harus menegakkan kedisiplinan. Apakah itu salah? Menurut saya itu baik ya. Guru menegakkan kedisiplinan. Oke, baik. Tapi yang menjadi masalah apabila guru tersebut melakukan hal tersebut hanya dengan alasan agar semua pembelajaran itu, agar semua proses belajar itu berpusatnya di aku sebagai guru. Semuanya harus ikut aku, semuanya harus nurut aku, semuanya harus mengikuti standarku. Nah, itu mungkin yang membuat saya kurang setuju ya. Menegakkan kedisiplinan, oke, begitu. Kita tegas kepada kelas, oke, gitu ya. Tapi mungkin yang kurang tepat adalah ketika semuanya berpusat di aku sebagai gurunya, begitu. Nah, ini ya beberapa persepsi negatif tentang matematika. Nah,
kembali ya, kita urut lagi, kita ke eksekusinya. Kalau persepsinya negatif gitu ya, pandangannya negatif tentang matematika, begitu ya pasti akan berhubungan dengan eksekusinya. Siswa belum belajar matematika sudah menganggap matematika itu sulit. Katanya mama sulit, teacher. Ya wis lah, gampang nyerah aja. Kalau ada soal ya, kita ditantang untuk melakukan memecahkan sebuah permasalahan, ya wis lah, memang sulit kok gitu ya, atau males, susah gitu kan ya. Nah, seperti itu eksekusinya. Dan yang ini yang mungkin ada poin baru lagi itu adalah ketika siswa memutuskan untuk jalan pintas gitu ya. Jalan pintasnya apa? Mungkin seperti yang tadi gitu ya, yang tadi pernah saya sampaikan. Mereka menggunakan aplikasi, menggunakan jalan pintas itu, tapi mereka tidak menikmati prosesnya. Ya jalan pintas saja. Yang penting tugasku selesai, nggak ditagih sama guruku, nggak dimarahin sama mamahku, yang penting selesai. Terus nilainya bagus. Nah ini dapatnya dari mana? Apakah mereka dapat prosesnya? Enggak. Yang penting mereka dapat hasilnya. Wah itu sangat disayangkan sekali ya Bapak Ibu ya. Mereka tidak bisa mendapat proses belajar yang baik. Nah begitu juga dengan orang tua, karena orang tua menganggap, iya aku dulu juga nggak bisa matematika, ya akhirnya mereka kurang melakukan pendampingan gitu ya. Bahkan mungkin ya wes lah kamu belajar sama kakak ini, kamu belajar sama orang lain begitu ya. Nah, padahal hubungan antara orang tua dan siswa itu kan sangat sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang baik. Nah, bagaimana dengan kita sebagai guru? Begitu ya. Nah, ini adalah satu hal yang paling saya takutkan ketika saya masuk ke dalam sebuah kelas. Ketika saya mengajar, ini adalah sangat saya takutkan dan saya sangat hindari. Begitu. Ketika saya masuk, saya mengajar di kelas tersebut, ketika saya keluar, anak-anak tidak mendapat apa-apa, saya pun tidak mendapat apa-apa. Begitu ya. Gurunya capek, siswanya capek, tapi dapat apa? Nggak dapat apa-apa, dapatnya cuma capek. Nah, ini yang saya takutkan. Dan mungkin saya pun pernah gitu ya, ada dalam kondisi ini gitu ya, kondisi yang sangat tidak baik ketika saya hanya datang ke siswa. Dan apalagi ketika saya masuk ke dalam kelas, ya saya yang penting sekedar nyelesain materi aja. Ya, yang penting materinya selesai. Akhir semester saya nggak diburu-buru, mungkin ya diburu-buru dengan materi, tapi nggak tahu apakah anak-anak sudah menyerap materi itu dengan baik, sebaik-baiknya, atau hanya sekedar lewat saja. Nah, ini menurut saya sangat membahayakan, begitu ya. Nah, saya mengajar SMP. Nah, anak-anak ini kadang memang ada beberapa konsep dasar itu yang mereka itu hilang, begitu ya. Matematika ini kan sebuah yang runut gitu, yang runut sistematis, tapi ketika mereka dapat di SMP, wah, kok ternyata konsep dasarnya itu mereka hilang. Nah, itu apakah mungkin dulunya mereka belajarnya ini ada yang kurang tepat gitu ya. Ada yang kurang tepat dalam proses tersebut sehingga ya wes, yang penting lanjut aja, tapi mereka kurang mendapatkan sesuatu di situ. Begitu. Nah, bisa dibilang pengalaman mengajar saya itu masih sedikit ya, Bapak Ibu ya. Di sini mungkin lebih banyak yang senior. Nah, di sini saya hanya sekedar sharing ya, membagikan pengalaman mengenai apa yang saya alami begitu, dan mungkin apa yang sudah saya lakukan. Lah, lalu bagaimana gitu ya? Bagaimana kita bisa menekankan anak-anak bahwa matematika ini ya nggak sekedar rumus, nggak sekedar angka, nggak sekedar hitung-hitungan, tapi ada hal lain, ada hal yang lebih dalam lagi selain itu. Begitu. Nah, saya punya beberapa pengalaman begitu ya ketika saya mengajar matematika. Ya, ketika saya mulai masuk dalam kelas begitu ya, apa yang saya lakukan. Nah, yang pertama, saya akan memberikan afirmasi positif dulu terhadap siswa.
begitu. Nah, ini berhubungan dengan persepsi negatif yang sudah diterima siswa sebelumnya, yang katanya matematika itu sulit. Jadi kalau saya sih waktu saya masuk kelas pertama kali, misalkan ketemu angkatan yang saya ajar pertama kali, saya banyak habiskan waktu bersama mereka, itu ngobrol-ngobrol aja gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang matematika, pandangan matematika dari sisi mereka itu seperti apa, begitu ya. Nah, ya terus terang ya, kalau saya bilang matematika itu tidak sulit, itu rasanya juga kurang fair gitu ya, karena ya memang ada beberapa siswa, bahkan mungkin banyak sekali siswa yang mati-matian gitu ya, mati-matian dengan pemahaman mereka tentang matematika. Terus saya dengan ngototnya bilang, enggak, matematika itu enggak sulit, matematika itu gampang gitu ya. itu saya kurang setuju untuk hal itu. Tapi ya namanya sulit itu kan relatif ya. Ya tergantung menurut siapa dan kapan. Mungkin menurut orang lain itu tidak sulit, tapi menurut saya itu sangat sulit dan tergantung kondisi juga kapan. Ya kalau misalkan saya minum pakai sedotan saat ini gitu ya, saya rasa ya ini gampang banget gitu, bukan hal yang sulit. Tapi misalkan saya beda lagi kalau dengan kondisi, misalkan saya sedang terkatung-katung di sebuah jurang, dengan saya hanya mengandalkan satu tangan kiri, bahkan tangan kiri saya mungkin kurang kuat, terus saya disuruh minum pakai sedotan, ya itu sulit banget, begitu ya. Nah ini yang pertama itu adalah memberikan afirmasi positif, dan ini berhubungan dengan mindsetnya anak-anak tentang matematika itu sendiri seperti apa. Nah yang bisa kita lakukan sebagai guru ketika mengawali sebuah kelas atau sebuah pembelajaran, mungkin adalah ini, kesediaan kita ya. Saya yakin teman-teman sangat bersedia gitu ya menolong mereka. Tapi informasikan sekali lagi bahwa kita adalah guru yang siap menolong mereka dalam keadaan tanda kutip sulit ya, saat mereka membutuhkan bantuan begitu. Dan berikutnya kembali mengingat lagi, apa sih tujuannya matematika gitu ya? Apa sih tujuannya belajar matematika? Untuk apa kita di sekolah ya? Nah, dan mungkin satu hal yang bisa menarik perhatian mereka ini adalah memberikan informasi baru yang sebelumnya mungkin mereka belum tahu, atau mungkin apa ya, seperti fun fact begitu ya, sehingga mereka ini bisa tertarik dengan kelas kita gitu ya, kelas matematika. Oke, mungkin saya akan sedikit lebih cepat. Nah, yang berikutnya adalah saya informasikan dulu tujuannya ya, tujuannya belajar matematika ini apa. Kalau misalkan kita lebih sedikit lebih mengkhususkan ya tentang materi begitu misalkan, ya diinformasikan saja tujuannya kita ini belajar materi ini apa begitu ya. Nah, yang berikutnya untuk menarik gitu ya, menarik siswa ini untuk mau belajar, ya kita berikan masalah begitu ya, yang masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi ya, untuk mereka selesaikan. Nah, wah, oh ternyata bisa kok diselesaikan. Nah, baru kita kasih yang lebih rumit lagi. Wah, ini gimana caranya? Nah, makanya ayo kita belajar bareng-bareng. Mungkin seperti itu ya. Nah, ya wajar banget gitu ya kalau misalkan di awal ini ketika mereka tidak bisa menemukan solusinya begitu. Dengan begitu ketika mereka bingung, menurut saya bingung itu juga proses belajar ya. Ketika mereka bingung, ya kita bawa mereka gitu ya. Kita hanyutkan mereka ya, kita bawa ke kelas kita, kita masukkan materi yang kita akan ajarkan begitu ya. Nah, hal tersebut dengan kebingungan mereka, dengan ketidaktahuan mereka, mungkin mereka juga akhirnya ingin tahu, itu akan menjadi motivasi tersendiri buat siswa untuk belajar materi tersebut gitu. Nah, yang keempat, nah ini saya mendapat tips ini ya, itu adalah dengan memulai dengan hal yang mudah dulu. Begitu ya. Yang katanya matematika itu ruwet, matematika itu rumit, matematika itu sulit ya. Itu luar biasa begitu ya. Aduh, belum apa-apa kok sulit gitu ya. Mungkin ya salah satu yang kita bisa lakukan adalah memulainya dengan hal yang mudah dulu begitu. Dengan runtut yang gampang dulu. Mungkin kalau anak-anak sudah klik istilahnya, sudah masuk, nah baru
kita naikkan levelnya gitu kan, baru ke hal-hal yang rumit. Nah, waktu mereka langsung jret dibuat yang rumit, aduh mereka belum apa-apa udah nyerah begitu ya. Ini saya dapat tips gitu ya dari apa namanya, dari senior saya waktu itu. Oke, dan yang berikutnya, nah ini yang nggak kalah pentingnya ya, yang belajar ini kan siswanya. Jadi ya kita sangat perlu gitu ya, wajib untuk kita itu melibatkan siswa. Nah, tadi yang saya bilang, saya kurang setuju ketika guru itu berpendapat atau punya pikiran semuanya harus berpusat di aku gitu, semuanya harus ikut aku, semuanya harus berdasarkan pendapatku. Tapi di sini ini penting gitu ya, melibatkan siswa. Ya memang ini sepertinya terdengar sangat klise begitu ya. Nah, tapi ya pembelajaran itu kan ya anak-anak ini gitu ya, proses belajar itu kan ada di siswa. Bagaimana kita kan memimpin proses pembelajarannya. Nah, yang belajar ini siswa gitu. Apakah kita sudah benar-benar melibatkan siswa? Nah, terlebih lagi juga dengan matematika. Ada yang mengatakan matematika banyak rumusnya begitu. Banyak rumusnya karena ya mungkin waktu mereka belajar matematika mereka dapatnya jalan pintas. Mereka dapatnya ujuk-ujuk rumus begitu. Nah, ada di kelas saya gitu ya, ada di kelas, kadang saya bilang kayak gini, ingat loh ya, teacher nggak akan kasih kalian rumus. Loh, teacher kan guru matematika. Ya enggak, teacher nggak kasih kalian rumus, tapi teacher akan ajak kalian untuk menemukan rumus. Nah, yang rumus yang nemukan ya kalian sendiri, bukan dikasih teacher. Baru mereka itu bilang, oh gitu ya, langsung O-nya panjang gitu. Padahal nggak ada O di situ ya. Oh begitu. Nah, ini penting teman-teman ya dalam mengajak siswa untuk menemukan rumus sehingga itu mereka itu tahu. Ini juga akan melatih pola pikir mereka. Contoh gampangnya aja adalah pi ya, nilai pi. Nah, mereka ini taunya nilai pi itu berapa? Nilai pi sekian. Kamu tahu dari mana? Ya tahu aja teacher. Nah, tapi ketika ya mereka dikenalkan, mereka diberikan stimulus, begitu, baru akhirnya mereka tahu, oh alah, pi itu asalnya dari sini. Nah, baru di situ mereka menemukan pola pikir yang luar biasa untuk juga melatih cara berpikir mereka, begitu. Nah, dan ini yang penting adalah beri kesempatan siswa ini mengajar, ya. Nah, saya akan cepat. Yang berikutnya, ya, yang penting ini adalah dukung, mari kita dukung sebagai guru, peran kita sebagai guru adalah mendukung kerja keras anak. Ya mungkin sedikit juga berhubungan dengan yang sebelumnya gitu ya. Apa yang mudah menurut kita? Kadang itu belum tentu mudah juga buat siswa gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat ya, perlu kita dukung adalah kerja keras mereka dalam belajar gitu ya. Dan kembali lagi hakikat dari belajar itu adalah apa? Siswa ini membutuhkan pengalaman belajar yang baik. Begitu ya. Dalam proses belajar ini mereka harus mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Kalau di sini gitu ya ada banyak peserta dari guru-guru yang mengajar PAUD, saya rasa mereka ini perannya luar biasa ya. Karena anak-anak mengenal sekolah, anak-anak mengenal guru, itu kan mereka awalnya di PAUD. Mereka mengenal guru, oh guruku ini menyenangkan. Bagaimana mereka bisa menikmati proses belajar itu, menikmati pengalaman belajar itu, sehingga mereka itu jangan sampai trauma begitu ya. Nah, kalau mereka sudah trauma sama guru, apalagi guru matematika, wah itu sepertinya untuk penyembuhannya itu juga lumayan begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pengalaman belajar yang baik ya gitu. Dan yang terakhir, ini slide terakhir saya teman-teman. Yang terpenting itu adalah membangun relasi gitu ya antara kita sebagai guru juga siswa. Mungkin bukan seperti relasi antar teman ya. Oke, guru sama siswa ini seperti teman. Nah, mungkin lebih tepatnya tetap relasi dengan siswa dan guru yang selayaknya, tapi bentuk relasi yang hangat, yang nyaman, dan yang penting itu sehat. Relasi yang sehat bagi keduanya, ya sehat bagi siswanya, sehat juga bagi gurunya, gitu ya. Gurunya ini juga butuh sehat, ya sehat jiwanya, gitu ya, bahagia jiwanya. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, ketika relasi itu terbangun atau terbentuk dengan yang baik, sebagai guru ini akan sangat membantu kita, bahkan memudahkan kita dalam melakukan pendampingan
pada siswa gitu ya. Siswa akan lebih mudah, akan lebih plong menceritakan segala kondisi mereka, menceritakan tentang kesulitan mereka gitu ya. Nah, dan hal tersebut bisa menjadi strategi kita ya, strategi kita dalam mengajar gitu ya, dalam mengajar. Oh, misalkan siswa saya kesulitannya gini, mereka banyak kesulitan di sini sini sini. Oh, oke, berarti strategi saya harus diubah begitu. Nah, ketika anak-anak tidak pernah bercerita, ketika anak-anak tidak pernah menyampaikan, mengkomunikasikan hal itu kepada kita sebagai guru, ya udah, ya kita akan minim sekali informasi, ya kita akan berjalan dengan yang mungkin dalam tanda kutip itu kurang tepat, tapi dilanjutkan saja. Begitu. Nah, mungkin ini ya hal yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya dalam mengajar yang ini saya masih belum apa-apanya mungkin dibanding Bapak Ibu guru yang lain begitu. Tapi saya ingin di sesi ini kita tuh bisa saling sharing gitu ya, saling membagikan pengalaman. Kita juga bisa akan saling belajar pengalaman-pengalaman kita dalam kita ada di kelas menghadapi siswa, juga dalam mengajar matematika pada khususnya seperti itu. Jadi matematika itu tidak hanya sekedar angka ya, kita sebagai guru tidak hanya sekedar menyelesaikan materi, tapi ada hal lain yang lebih penting buat kita ya, buat anak-anak juga. Yang penting apa sih? Mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar dan mereka bisa menikmati proses belajar itu dengan baik. Jangan sampai mereka trauma atau mereka tidak menyenangi matematika ya karena angkanya, karena rumusnya, apalagi karena gurunya. Waduh, itu cukup menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin saya akan berikan waktu ini pada moderator yang mungkin akan memimpin ke sesi selanjutnya. Atau mungkin Bapak Ibu akan ada yang sharing gitu ya pengalamannya mengajar matematika, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan. Mari, monggo. Ya, itu Bapak Ibu apabila rasa ada pertanyaan, boleh langsung mengajukan lewat kolom chat atau bisa langsung on mic juga dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Tetapi saya ini sering ketemu dengan teacher Grace ketika teacher Grace ini mengajar. Salah satu yang saya pernah lihat adalah ada satu topik yang sekarang ini sedang diajarkan di kelas, yaitu adalah tentang peluang. Betul ya teacher Grace? Nah, salah satu yang teacher Grace ajarkan adalah tentang perjudian. Begitu. Nah, karena ada peluang yang bisa dihitung seseorang untuk menang ketika dia berjudi dengan kartu misalnya. Nah, begitu. Terus bisa dilanjutkan dengan pemahaman bahwa dengan peluang yang kecil itu kemungkinan menangnya juga kecil, lalu dibawa ke dalam pemahaman bahwa secara moral berjudi itu akan merugikan. Betul begitu ya, Teacher Grace, mungkin bisa dibagikan sedikit tentang topik itu. Iya, jadi ya itu tadi, itu salah satu strategi saya, yaitu dengan memberikan siswa ini mindset yang oke dulu lah gitu ya. Jadi tentang matematika itu biar nggak sekedar angka, rumus gitu ya. Ya kita buat kita pancing dulu gitu ya. Kita pancing dulu. Oh, ini teacher mau bicara tentang peluang. Nah, peluang ini seperti apa gitu kan. Nah, salah satu contohnya yang saya berikan itu adalah tentang masalah perjudian begitu. Di mana di situ ya sangat erat hubungannya ya tentang kita bagaimana membaca peluang gitu. Dan ternyata ya mereka cukup tertarik gitu, bukan karena mereka cukup tertarik ingin bermain judinya, nah tapi akhirnya mereka tertarik untuk mempelajari ya materi tersebut. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan ke dalam kolom chat atau bisa langsung menyampaikan lewat suara langsung, bisa on mic untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita kali ini. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada pengalaman dalam mengajar matematika, atau mungkin
berbagi kesulitan atau mungkin bahkan berbagi tips. Nah, itu mungkin di sini kita bisa saling belajar begitu. Begitu ya, Teacher Ari ya. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang usianya dini ya, karena menurut Teacher Chris tadi yang disampaikan ada banyak guru PAUD dan TK yang ikut, mungkin akan lebih sulit untuk mengajarkan mengenai konsep matematis kepada siswa yang lebih muda begitu ya. Masing-masing level sepertinya punya kesulitannya masing-masing, tetapi apabila lebih muda biasanya akan lebih menantang begitu Teacher Chris ya. Nah, justru dengan kesulitan atau dengan tantangan-tantangan itu secara tidak langsung ya Teacher Ari itu akan membentuk dari karakter siswa itu sendiri begitu ya. Bagaimana ketika dia diberi masalah, apa yang mereka putuskan? Apakah mereka memutuskan untuk menyerah atau justru akan mencari tahu atau akan berusaha begitu ya. Berusaha. Nah, jika mereka bisa lakukan ya, terlebih lagi di dunia di matematika ini kan katanya itu kan susah ya, katanya susah. Nah, itu juga akan membentuk karakter mereka sih. Gitu. Ya. Betul. Pembentukan karakter bisa melalui apa saja termasuk ke dalam belajar matematika. Ini ada satu pertanyaan, kira-kira kalau misalnya matematika, apakah bisa digunakan belajar tanpa tes tulis, misalnya proyek atau yang lain, begitu. Mungkin Teacher Gus punya pengalaman untuk proyek atau pengalaman belajar matematika melalui yang tidak tertulis begitu, Teacher Gus. Oke, iya, terima kasih. Kebetulan semester ini ya saya mengajar kelas 8 yang materinya itu tentang persamaan garis lurus. Final test yang saya berikan itu bukan tes tulis, Bapak Ibu, tapi saya berintegrasi dengan pelajaran komputer. Ya, pelajaran komputer di mana anak-anak sedang belajar program Python, ya. Nah, di situ ya saya masukkan aja ya. Saya masukkan konsep matematika di situ, di mana yang biasanya mereka ya dalam tanda kutip menggunakan sebagai user kalkulator, di situ mereka gantian menciptakan kalkulator gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah persamaan, misalkan Y sama dengan X plus 5. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa ya? Nah, itu kan biasanya kita lakukan dengan tes tulis. Tapi itu saya integrasikan dengan pelajaran komputer, di mana mereka buat kalkulator. Ketika mereka masukkan X-nya 3, nah maka akan auto muncul Y sama dengan berapa. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk proyeknya gitu ya. Jadi matematika tidak melulu dengan tes tulis begitu. Terus juga pernah ini juga misalkan kayak ngecek dia ini triple Pythagoras atau bukan. Ya bisa ya kita integrasi dengan komputer. Nah, mereka bekerja secara pemrogramannya. Nah, itu lebih ke isinya. Nah, ini saya rasa ini juga melatih anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak hanya sebagai pengguna saja di dunia yang canggih ini, tapi mereka berhasil menciptakan. Nah, itu yang penting juga. Begitu. Itu berdasarkan topik yang mereka pelajari ya, Teacher Grace. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah ada pengalaman mengajarkan dasar-dasar matematika kepada anak usia dini? Nah, kalau Teacher Grace sendiri, ini kan tadi berbicara tentang siswa PAUD satu-satunya yang dimiliki Teacher Grace di rumah, itu bagaimana cara mengajarkan konsep matematis dalam usia dini? Apakah ada ini pengalaman yang bisa dibagikan? Oke. Sebenarnya ini sih, saya itu lebih ke memberikan stimulus ke anak saya gitu ya, karena kami memutuskan untuk menunda memasukkan dia ke sekolah lebih dulu. Nah, tapi itu tadi, ketika kami memutuskan untuk hal itu, kami juga memutuskan untuk tidak menunda memberikan stimulus ke anak saya waktu itu ya, anak saya begitu. Jadi ya kita berikan konsep-konsep yang dasar aja gitu. Saya nggak langsung mengajarkan dia tentang konsep bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa, enggak. Dari awal saya ajarkan saya memberikan stimulus berupa mana yang lebih besar, perbandingan seperti itu. Nah, terus kan akhirnya mungkin dia nangkep. Terus yang berikutnya yang penting juga pola.
Nah, polanya itu bukan berarti pola yang rumit seperti apa gitu ya. Nah, misalkan dia punya mainan warnanya macam-macam begitu ya. Pola merah, hijau, saya minta dia untuk meneruskan. Nah, itu sebenarnya juga termasuk dasar dari matematika untuk menangkap pola dari hal yang paling sederhana. Atau mungkin mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Oh, ini kan nggak bisa. Ini harus tahu dulu, harus tahu tentang angka, harus tahu tentang bilangan begitu. Ya misalkan contohnya yang pernah saya lakukan, saya punya piring kecil 3 gitu ya. Terus anak saya punya mainan roti-rotian itu 4. Saya minta untuk istilahnya menjodohkan gitu ya. Di mana satu piring itu diisi oleh satu roti. Nah, di situ dengan bahasa yang sangat sederhana, akhirnya dia mendapat kesimpulan, oh ternyata rotinya lebih banyak dari piringnya. Jadi piringnya kurang. Nah, kurang berapa? Kurang 1 piringnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, pengalaman memberikan stimulus pada anak sendiri dan menanamkan ini ya logika berpikir matematikanya ya. Mungkin seperti itu sih. Ini benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari di sekitar ya, Richard Grace. Ya, betul sekali. Ya, ini ada apakah ada pengalaman yang paling sulit ketika mengajarkan konsep matematika? Ini, nah, apa ada ini ya, siswa tertentu atau konsep tertentu yang paling sulit diajarkan? Apakah pernah gitu merasa kesulitan? Yuk, silahkan. Ya, kalau namanya kesulitan ya, siswa itu kan karakteristiknya macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Ada yang dengan cepat belajar, mungkin juga ada yang sedikit terlambat, begitu kan macam-macam. Nah, ya terus terang itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai guru begitu ya. Nah, kalau matematika ini itu kan sesuatu hal yang runut gitu ya. Nah, biasanya sih kalau saya mendapati siswa yang seperti itu atau materi seperti itu, coba saya kulik lagi kembali ke konsep dasarnya. Kira-kira apakah ada konsep dasar yang hilang sebelumnya sehingga dia kesulitan. Nah, makanya saya ya kalau memang ada siswa yang secara personal ya, bukan kelas tapi secara individu, biasanya saya memang apa istilahnya siapkan waktu sendiri untuk bertemu dengan mereka, siapkan waktu khusus untuk belajar hal yang mungkin itu hal yang dalam tanda kutip hal sepele ya, masa sih anak SMP belajar perkalian dasar kayak gitu-gitu. Tapi kalau memang di awalnya itu dia hilang ya maksudnya dia hanya sekedar melewati itu ya itu akan sulit untuk selanjutnya. Jadi yang istilahnya yang dibetulkan itu dasarnya dulu. Nah, kira-kira jadi kita analisa oh kayaknya dia sulitnya di sebelah sini karena dia belum memahami yang ini begitu. Jadi baru kita tambal dulu dasarnya ya kita betulkan dulu. Nah, baru nanti pemikirannya kita bawa ke level yang lebih tinggi begitu. Itu sih. Nah, jadi ngeliatin dulu dasarnya. Kan konsep perkalian dasar kepada anak tingkat SMP ya, Richard Grace. Maksudnya itu kan level gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan di sesi ini ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana untuk mengatasi kelas yang tidak sama level pemahamannya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Apakah ada trik tertentu untuk mengatasi hal tersebut? Oke, ya. Apalagi kalau kita mengajar level yang sama, misalkan ABC, terus kondisi kelasnya beda gitu ya, itu juga cukup memusingkan gitu ya. Nah, ya gini, saya tidak akan menamakan gini. Strategi saya lebih begini sih, bukan menyamakan standar. Ya standarnya sih tetap gitu ya. Kita ada acuannya, tapi kita juga harus tahu kondisi kelas ini seperti apa. Begitu ya. Jadi memang untuk kelas ini jangan sampai kita karena kelas ini lebih tinggi terus kita juga anggap kelas yang lain pun juga mampu.
mampu mengikuti kelas yang lain seperti itu. Ya mungkin memang kita akan sedikit lebih lambat atau mungkin sedikit lebih ini, tapi bagaimana dia tetap memperoleh pengalaman belajarnya. Yang penting itu intinya ini dulu. Intinya itu yang mereka dapat, konsep dasarnya ini dapat. Nah, nanti untuk masalah penyetaraan kan apa sih? Kan yang penting dasarnya dulu, dasarnya. Nah, untuk yang selebihnya itu kan masalah pengembangan. Nah, mungkin kalau untuk yang kelas lain kita berikan level yang lebih lagi, masalah ya mungkin istilahnya adalah pengayaan gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kalau buat saya jangan sampai narik anak yang ini terlalu ketarik sampai akhirnya dasarnya ini nanti malah hilang. Nah, itu menurut saya itu sayang gitu ya. Nah, apa ya? Eman gitu ya. Malah kasihan begitu. Begitu. Iya. Untuk jawabannya, Teacher Grace, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk sesi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi di sesi kedua dalam topik Math is more than numbers. Pada sesi ketiga nanti, Room A akan membawakan topik membangun kreativitas siswa dengan berpikir ilmiah, lalu Room B akan membawakan topik Teaching EFL for Kindy and Lower Grades. Dan Room C akan membawakan topik mengenai Teaching Emotional Intelligence in Early Childhood. Bapak dan Ibu bisa memilih breakout room sesuai dengan roomnya masing-masing. Feedback form akan dibagikan di sesi terakhir dan peserta hanya perlu mengisi 1 kali seluruh materi CTC 2021. Apabila Bapak dan Ibu tertinggal di materi sesi yang lainnya, misalkan ingin mengikuti materi-materi di sesi yang berbeda, boleh mengakses di kanal YouTube Karis Indonesia setelah acara ini berlangsung. Kita akan masuk segera ke dalam materi sesi 3. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu untuk partisipasinya di sesi 2 kali ini. Bapak dan Ibu boleh meninggalkan room untuk menuju ke sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali di sesi 3 nanti ya Bapak dan Ibu. Semoga tetap semangat hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh didukung oleh